Blus Merah Ibu. Cerita pendek yang ditulis dan dibacakan oleh saya sendiri, Tio. Siang itu, hujan turun begitu deras. Di dapur, ada Arumi yang sedang memasak mie instan rebus. Sambil menunggu mie instannya yang sedikit lagi matang, dia duduk terdiam sejenak menatap jendela yang langsung ke halaman rumahnya. Melihat hujan turun membasahi tanaman-tanamannya, begitu tenang rasanya. Lalu fokusnya kembali pada mie instannya yang telah matang. Mie instan rebus yang telah dia sajikan di 2 mangkuk, satu untuk ayahnya, dan satunya lagi tentu untuknya. Ini ya, mie-nya udah matang, sambil diletakkannya di meja. Iya, Ar, jawab ayah. Ini minumnya juga ya, kata Arumi. Matanya sambil melihat sekilas ke meja yang biasa digunakan untuk menyetrika pakaian. Terdapat beberapa tumpukan pakaian ibu. Emang hujan-hujan gini enaknya makan mie instan rebus ya, Ar, kata ayah. Iya ya, tapi jangan sering-sering kalau Arumi lagi nggak di rumah ya. Arumi, mahasiswi semester 6 yang sedang berkuliah di Bandung dan saat ini pulang ke rumahnya di Jakarta untuk liburan semester. Enggak kok, Ar. Ayah sama adik jarang makan mie instan. Biasanya ayah beli lauk di warteg depan komplek, kata ayah. Oke ya, kata Arumi. Arumi memiliki adik laki-laki namanya Ari. Kelas 2 SMA, mereka dua bersaudara. Suasana menjadi hening. Ayah memakan mie instannya sambil menonton berita di televisi. Arumi yang biasanya makan sambil bermain handphone, kali ini fokus hanya ke makanannya. Ayah memulai kembali percakapan. Ar, dari pagi ayah perhatikan seharian kamu seperti gelisah. Kenapa, Ar? Tanya ayah. Gak apa-apa ya, jawab Arumi. Untung deh, ayah pikir kamu mau minta uang bulan naik. Emang boleh ya? Tanya Arumi. Beneran ya, Ar? Ayah tertegun. Arumi bercanda ya, untuk saat ini masih cukup ya. Terdengar suara pintu terbuka. Ari, adik Arumi, sudah pulang sekolah. Hujan sudah berhenti. Kakak sama ayah makan mie instan ya? Tanya Ari. Iya dek, jawab ayah. Masih ada tuh di dapur. Ada telur juga, kata Arumi. Asik, kata Ari kegirangan. Ayah dan Arumi sudah selesai makan. Arumi membereskan mangkuk ayah dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Saat membawanya dan berjalan ke dapur, mata Arumi sekilas kembali melihat meja dengan tumpukan pakaian ibu. Selesainya, Arumi ke kamar berbaring di kasur, sambil melihat langit-langit atap kamarnya yang ditempeli aksesoris bintang bulan. Apabila lampu dimatikan akan mengeluarkan sinyalnya. Arumi perlahan memejamkan matanya. Suasana hujan sebelumnya dan sehabis makan membuatnya tertidur pulas. Notifikasi handphone membangunkannya. Dengan setengah sadar dia mengecek handphonenya. Ternyata chat dari teman dia yang mengirimkan foto-foto. Kemarin Arumi sempat reunian dengan teman-teman dekatnya di SMA. Dia tertawa melihat foto-foto itu, melihat dia dan teman-temannya bergaya muka jelek. Tawanya terhenti mengingat apa yang mau dia lakukan. Merapihkan pakaian-pakaian ibu yang berada di atas meja itu, dan mungkin merapihkan pakaian yang ada di lemari juga. Pakaian yang ibu gunakan terakhir kali. Sudah 4 bulan, ibu pergi meninggalkan ayah, Arumi, dan Ari. Pakaian-pakaian ini adalah pakaian yang ibu kenakan dan yang dibawa selama ibu dirawat di rumah sakit. Arumi keluar kamar, melihat sekelilingnya hening. Ayah yang sedang tidur di sofa dan Ari yang di kamar entah tidur atau sedang bermain handphone. Dia melihat pakaian itu yang biasanya hanya dia lihat sekilas. Dia sudah bisa melihat foto-foto ibu dengan tenang, sedih karena merindukan ibu tetapi tidak sampai mengeluarkan air mata. Tersenyum karena mengingat kenangan bahagia saat bersama ibu. Tetapi kenapa tidak untuk pakaian-pakaian ibu ini? Sudah hampir 2 minggu dia di rumah. Terbesit ingin merapihkan pakaian ibu ke lemari sejak hari pertama dia sampai rumah. Dan melihat pakaian ibu di meja. Lagi juga tidak sulit, hanya meletakkan pakaian ibu ke dalam lemari. Tetapi,
Seharusnya itu hal mudah yang bisa dilakukan ayah dan Ari. Kenapa tidak mereka rapihkan ke lemari? Padahal pakaian ini sudah dicuci setrika rapi karena di laundry. Apakah ayah dan Ari juga merasakan yang Arumi rasakan? Entah, Arumi tidak ingin bertanya pada ayah dan Ari. Arumi terdiam sejenak bertanya-tanya. Pakaian-pakaian itu masih terbungkus rapi dalam plastik. Ada 2 bungkus. Arumi menenangkan diri dan membawanya langsung keduanya ke kamar ayahnya. Dia letakkan ke bawah, lalu dibukanya bungkus plastik yang membungkus pakaian-pakaian ibu. Masih harum dan sedikit terasa dingin. Dia keluarkan satu persatu pakaian ibu. Lemari dengan 2 pintu dia buka. Dari yang sebelah kanan, semua terlihat rapi dari atas hingga bawah. Dia buka yang sebelah kiri, semuanya juga rapi. Bahkan barang-barang ibu seperti tas-tasnya tersusun rapi di bagian bawah. Ayah merapihkan lemari. Kenapa tidak dengan pakaian-pakaian ini? Pikirannya kembali terisi pertanyaan. Dia meletakkan mulai dari celana karena posisinya yang di tengah jadi lebih mudah untuk diletakkan. Dilanjutkan dengan baju-baju ibu satu persatu. Disesuaikan dengan jenis bajunya. Tinggal 2 baju terakhir, kaos biru dan blus merah. Mata Arumi yang sudah berkaca-kaca. Air mata yang entah masih bisa ditahan atau tidak. Perasaan sedih yang datang bersamaan dengan ingatan memori bersama ibu menggunakan pakaian-pakaian itu. Setelah kaos biru diletakkan dalam lemari, air mata menetes saat Arumi menyentuh blus merah itu. Arumi menyadari dari sekian banyak baju ibu yang dia rapihkan, semua pakaian ibu yang dia bawa adalah pakaian yang biasa dipakai untuk di rumah, namun tidak untuk blus merah ini. Arumi berpikir, apakah ini pakaian yang ibu kenakan saat dibawa ke rumah sakit? Tentu saja dia bertanya-tanya, karena dia sedang berada di Bandung saat itu. Air mata Arumi sudah tidak bisa dibendung lagi. Arumi menangis sesenggukan sambil memeluk blus merah itu. Ayah yang ternyata sudah bangun langsung ke kamarnya, mencoba menenangkan Arumi. "Gak apa-apa Ar, gak apa-apa," kata ayah sambil memeluk Arumi. Blus merah itu ayah letakkan ke dalam lemari. Ayah membawa Arumi ke kamarnya. Arumi masih menangis. Ari keluar kamar karena mendengar Arumi menangis. "Kenapa ya?" tanya Ari. "Gak apa-apa dek, tolong ambilkan ayah segelas air ya." "Ini ya," kata Ari. Ayah memberikan segelas air itu ke Arumi. Setelah meminumnya Arumi berkata, "Aku kangen ibu ya." "Iya, ayah ngerti Ar," kata ayah. Ayah memberikan kembali segelas air itu sambil ayah berkata, "Jadi ini yang bikin kamu gelisah seharian ini? Tentang mau merapihkan pakaian ibu?" tanya ayah. "Iya ya," jawab Arumi. Arumi sudah berhenti menangis. "Ar, kalau kamu belum siap merapihkan pakaian-pakaian atau barang-barang ibu, jangan dipaksakan. Ayah juga sama belum siap merapihkan pakaian-pakaian yang dikenakan ibu terakhir kali. Makanya gak ayah bereskan dulu." Arumi hanya mengangguk. Ayah menyuruh Arumi beristirahat dan meninggalkan sendiri di kamarnya. Keesokan harinya, Arumi sudah kembali tenang. Setelah kejadian itu, Arumi memahami perkataan ayah. Semua ada waktunya. Menerima keadaan ditinggalkan seseorang yang kita sayangi, itu butuh waktu.